Ini kubanting HP ini kalau nggak profit. Kubanting, Pak. Beneran kubanting. Oke, halo everyone, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Alwi di channel Trader, channel yang konsisten membahas seputar dunia trading. Oke, sudah jam setengah 5 pagi, waktunya kita bikin video. Jadi dengan kesibukan yang sebelumnya, saya ada waktu dan saya buat video. Di sini saya mau memberitahukan bahwasanya kemarin giveaway dari 1, 2, 3, 4 video di belakang udah sebagian saya kirimkan ya. Jadi maafkan saya misalkan saya delay bagi giveaway-nya, misalkan video 3 hari yang lalu nanti saya bagi giveaway-nya nanti sekarang gitu ya. 3 video yang lalu nanti saya DM-nya itu sekarang karena kan saya acak dulu kan gitu ya. Oke, untuk menang giveaway-nya bisa dilihat di sini 1, 2 ini dia. Satu lagi di sini. Ini pemenang giveaway-nya, ada 3 orang pemenang giveaway-nya. Itu tergantung dari komentarnya, misalkan komentarnya cukup bagus, baik sekali. Mungkin kita akan DM ataupun dia akan DM saya di Instagram saya. Jangan lupa untuk di follow Instagram saya, itu ada di deskripsi di bawah. Thank you very much. Kita langsung masuk ke bagian videonya. Di sini kita mau bahas indikator, Pak. Indikator kemarin adalah indikator yang menurut saya cukup baik, cukup easy banget parah untuk kita supaya trading kita itu lebih efektif, tidak bergantungan dengan candlestick ya. Karena candlestick di market Euro Composite Index itu kayak babi, Pak. Astagfirullahaladzim. Di market composite index itu marketnya itu susah, Pak. Sedikit susah, dan karena marketnya itu random banget kan. Susah. Jadi kita baiknya itu kita pakai indikator saja. Oke, thank you. Kita mulai masuk di bagian videonya. Bingung mau trading tapi gagal terus dan loss terus? Jangan bingung. Gabung bersama kami. Kami menyediakan signal secara gratis setiap harinya. Untuk memudahkan trading Anda, cukup dengan mengikuti arahan signal yang kami berikan dengan waktu tertentu, Anda akan dengan mudah mencapai profit. Bantuan indikator signal akurat dan strategi yang siap pakai untuk meningkatkan peluang profit Anda. Pelajari dan mulai tradingmu lebih cepat bersama kami. Oke, baiklah, kita sudah masuk ke bagian trade-nya. Di sini kita masih trading di market Asian Composite Index. Seperti yang saya katakan tadi, market Asian Composite Index itu kadang-kadang kayak babi, Pak. Jadi, market Asian Composite Index itu kalau kita menggunakan time frame 1 menit, kalau lagi trade-nya datar ataupun marketnya datar, bingung kita, Pak, karena banyak candlestick doji patah yang mengakibatkan kita loss di situ. Oke. Jadi nantilah ada videonya, nanti saya membuat cara trading tidak pakai indikator sama sekali. Ini cara mudah ini sih. Ini video ini judulnya cara mudah trading supaya lebih efisien aja. Nah, di sini cara kerjanya adalah dia sumbunya itu main di Bollinger Band-nya. Astagfirullah. Paraboliknya itu di parabolik 02 dan SMA-nya itu simple moving average kita pasangkan di settingan 10. Oke. Ini cara bacanya, kalau dia berada di garis ini di bagian atas dan si paraboliknya di atas juga, kita bisa open posisi sell selama 30 detik. Berarti kita makan 2 candle. Karena ini time frame 15 detik, Pak, bukan time frame 1 menit. Sebenarnya yang terjadi adalah dulu saya menggunakan ini, saya ciptakan dulu kita menggunakan di 1 menit. Kita open posisinya 3 menit. Karena ini supaya lebih mudah dan mempercepatnya, kita bisa membacanya itu di 30 detik ataupun kita open posisi 30 detik. Oke, kita langsung saja open posisi, tapi lebih bagus kita menggunakan ini, Pak, RSI kita setting di bagian settingan 10, itu lebih bagusnya lagi. Oke, jadi kita untuk melihat dari overbought dan oversold, ini saya pertamanya saya jelaskan dulu, nanti nggak saya jelasin lagi, Pak. Ini dia di bagian bawah, ini di bagian bawah. Ini kan harusnya kita bisa open posisi nih di sini nih. Di sini kita harusnya bisa open posisi. Cuman dia sudah berada di area overbought, maka batallah kita open posisi seperti itu. Itu cukup logis dan sangat-sangat masuk. Betapa simpelnya teknik ini gitu ya. Kita open posisi di sini kita membutuhkan kompen sampai 1 kali saja. Misalkan
loss juga, ya udah kita harus menunggu di next time untuk dia bener bahwasanya itu searah gitu Pak ya. Itu apalagi itu udah habis penjelasan saya Pak, selesai penjelasan saya itu ya. Oke, semoga kita profit di sini. Ya, seperti itu kira-kira caranya. Simple, memang gampang dan bergizi. Oke. Itu open posisi kita yang pertama. Kita catat dulu open posisi kita yang pertama. Untuk mengetes performing kita. Lanjut kita open posisi yang kedua. Karena ini sama ceritanya dengan kita belajar SNR kemarin. Kemarin kalau nggak salah saya tuh di part 4 kita ada belajar SNR walaupun 50%. Kita belajar SNR di situ. Di situ saya bilang bahwasanya kalau dia mau nyentuh, hampir nyentuh ke lampu kuning, berarti bisa dikatakan ini lampu kuning, ini lampu kuning. Right? Ini lampu kuning, walaupun ini warnanya merah ya. Walaupun ini warnanya merah, ini warna hijau, tapi di sini kita katakan dia lampu kuning. Ataupun lampu hati-hati berbahaya open posisi di area itu. Oke. Di saat dia hampir menyentuh ke lampu kuning, itu is okay ataupun boleh kita katakan dia berada di support ataupun di sini limbahnya dia. Boleh kita berada di support ataupun di overbought. Sama aja ya. Kalau dia hampir nyentuh ke sini, alangkah baiknya jangan open posisi karena dia cuma membutuhkan sedikit spread ataupun sedikit saja, maka dia akan nyentuh ke situ ataupun nyentuh ke support, bahkan nyentuh ke mungkin nyentuh ke support dan mungkin menyentuh ke overbought ataupun oversold. Di sini mungkin open posisi kita yang kedua dan tetapi dia berada di bagian overbought, tapi kita open posisi tetap karena dia udah mengambil nafas di bawah tadi. Semoga aja profit. Deg-degan juga ya. Oke, open posisi kita 120.000 aja. Misalkan ini loss, berarti kita harus confirm 240.000. Titiknya udah di atas nih, Bollinger Band-nya udah di paraboliknya udah di atas. Saya selalu mengatakan itu Bollinger Band ya, dan itu salah Pak. Sebenarnya itu parabolik bukan Bollinger Band. Bodoh. Oke, kita menunggu. Nah, jika seperti ini saya kasih tips ya untuk Anda. Jika seperti ini, jangan buru-buru open posisi. Ini kan memang udah jelas dia di atas dan ini di bawah, ini juga di atas. Jelas harusnya dia udah bisa turun, jelas. Tapi mengingat, coba lihat di belakang. Kalau dia turun, pasti dia ada koreksi. Koreksi itu pasti ada. Koreksi itu pasti ada, pasti. Tidak mungkin nggak ada koreksi. Jadi misalkan ini dia naik, di sini dia pasti ada koreksinya walaupun sebentar doang gitu ya. Kelihatan? Ini walaupun dia naik dia ada koreksinya. Ini dia namanya koreksi. Tembus dia dari koreksi baru kita bisa open posisi. Ini dia udah tembus baru kita bisa open posisi sell. Kayak gitu kira-kira. Ini kita sembari kompensasi. Nah, di sini nanti dia akan menciptakan kayak gini. Nah, karena kan koreksinya di sini. Itu. Ini dia merah pasti. Ini dia merah di sini. Sampai ke sini. Minimal sampai sini lah. Nanti dia merahnya. Turun. Sering. Astagfirullah. Jangan dosa. Oke, kita ambil open posisi lagi. Jangan dulu. Kalau dia menyelimuti si candlestick ini ataupun menyelimuti ini kita kasih garis saja deh. Menyelimuti ini ataupun menutupi ini, apalagi menutupi ini kita langsung open posisi. Nggak peduli aku open posisi di sini banyak Pak. Kita tunggu. Ini nggak saya skip nih, nggak saya pause. Bagus.
Ini 1000% akurasinya Pak. Ini 1000%. Ini kubanting HP ini kalau nggak profit. Kubanting Pak, beneran kubanting. Kalau nggak profit ya beneran kubanting HP ini. Dari sini ku lempar ke bawah. Kalau nggak profit. Segitu jaminannya Pak. Nih HP ini kubanting ini. Turun dia. Turun. Nggak jadi kan, nggak jadi apa namanya, nggak jadi loss kan, profit kan. Oke, kita atur lagi ke 120.000. Ini ada pertikaian satu, dia pertikaian ini nih. Oke, kita menunggu, dia masih malu-malu nih bunda. Kita lihat di time frame 1 menit dia ngapain. Apakah sideways? Oh, nah ini nih. Di sini bagi kita yang kita yang kita tradingnya di trend, di sini kita sedikit kewalahan dan di sini kita sedikit bingung Pak. Karena di sini trennya itu nggak jelas sama sekali. Di sini nggak ada tren Pak. Ini nggak ada tren. Ini kalau dibilang tren minor enggak. Udah habis dia. Udah habis kira-kira di sini. Udah habis kan? Kalau dibilang tren mayor belum juga, belum tentu karena syarat dari tren mayor itu ini dia naik, limbah 1, naik lagi, limbah 2, naik lagi. Jadi kode tren mayor itu limbah 1 ini limbah 2, ini limbah 2 ini tidak boleh nyentuh ke limbah 1 baru dihitung sebagai tren mayor. Ini apaan ini? Ini sulit Pak. Ini sulit. Ini dibilang mayor tidak, dibilang sideways bisa sih, dibilang sideways bisa. Cuman kita sedikit sulit kalau trading di saat seperti ini, sulit Pak. Oke, kita lihat sepertinya dia akan terjadi pemantulan di area SNR. Sepertinya ya. Oke, kita masuk. Ya kan? Dia kan pertama tadi itu dia kan melewati ini maksudnya kan melewati ini, melewatinya udah, terus dia melewati ini, pertikaian ini udah juga, dan kita nggak open posisi gara-gara kita menjelaskan tadi di 1 menit. Kalau kita open posisi kayaknya udah profit. Ini saya kenapa tidak berani open posisi, kenapa? Karena dia sempat kita lihat tadi di time frame 1 menit dia udah hampir nyentuh ke area SNR ataupun area support ya. Dia udah nyentuh ke area support, jadi kita sedikit nggak sanggup kita Pak, nggak tahan jantung kita gitu ya. Oke, nanti di ujung mungkin kita withdraw. Sudah lama saya tidak withdraw di sini, maksudnya sudah selama kita tidak withdraw di video kan gitu ya. Oke, open posisi kita yang ketiga tadi. Nah, hampir nih. Ini mungkin kita open posisi 2 kali lagi Pak. Kalau kayak gini kita open posisi buy. Ini memang ada resiko untuk koreksi dia memang, cuman karena saya lihat tadi di tenaga buy-nya itu udah cukup bagus, udah cukup worth it tenaga buy-nya ya. Nah, udah tenaga buy-nya ini bahkan candlestick merah ini dia candlestick buy ini candlestick buy ya, bukan candlestick sell ini, walaupun dia warna merah. Memang sedikit ngeri ya kalau kita open posisi kita tanpa koreksi. Bagusnya kita memang menunggu koreksi Pak. Kenapa ya saya bisa buru-buru kayak gini ya? Ini candlestick buy, ini candlestick sell. Merah ini candlestick sell, ini candlestick buy tapi lebih kuat candlestick merah ini. Ini candlestick ya otomatis candlestick sell penuh lah. Ini candlestick nggak tahu, tapi di sini kalau kita open posisi buy kita pasti profit. Kalau kita open posisi buy tadi di sini, karena dia candlestick buy ini bisa mengalahkan 2 candlestick sell ini.
Bahkan satu candlestick sell-nya ya, karena candlestick doji tadi itu candlestick buy Pak. Candlestick doji ini dia jatuhnya candlestick buy. Ini dua, ini berarti jatuhnya itu satu candlestick sell-nya, bukan dua. Karena menurut BSG itu adalah satu candlestick sell-nya gitu. Oke, kita open posisi. Kita open posisi 120.000 dengan sisa saldo kita tuh 91. Right, dia terlihat naik. Ini jadi merah Pak. Ini aku udah siap banget untuk loss loh ini. Ini jadi merah ini Pak. Tapi ada profit sih. Ada profit sih walaupun dia jadi merah. Ada profit sih walaupun satu doang profitnya Pak. Satu doang profitnya, keren banget. Telat kita take off ya. Di sini kesempatan besar ini. Kita open posisi 4 kali nih. Kesempatan kita ini, kita open posisi buy nih. Jadi kalau Anda memahami dari teknik ini saya yakin Anda pasti bisa, karena ini gampang Pak. Cuman karena ini buru-buru, ini rekaman kita ini udah 10 menit loh. 13 menit udah rekaman kita ini. Saya buru-buru itu supaya jangan lama kali kan. Oh, ini kita profit. Di sini dia hijau. Ini hijaunya itu sampai sini. Apaan? Kok ngeblank aku Pak? Balmod, bangsat. Balik modal bah. Kita harus tunggu ini. Ini open posisi kita yang terakhir. Tapi nggak bisa pakai ini. Apaan ini sih? Tadi perasaan sebelum aku rekam bagus-bagus aja marketnya. Kok sekarang ini yang tadi aku bilang, di market Asian Composite Index itu candle kayak gini muncul, bingung langsung kita Pak. Oke, kita masuk ke Euro Composite Index. Aduh, marketnya tuh nggak terbantu, nggak mau bantu sedikit pun. Aduh. Oke, ganti lagi. Sulit banget ini Pak, sulit banget ini beneran. Ini di time frame 1 menit kayak gini trennya. Ini kayaknya orang yang dari Arab pun nggak bisa ini Pak. Misalkan ada orang jago dari Arab pun trading ini nggak bisa dia market kayak gini Pak. Ini nggak ada yang bisa ini kayaknya menurut aku ini, kalau market kayak gini nggak ada yang bisa trading menurut aku ya, karena nggak terbaca sedikit pun apaan ini, nggak ada yang bisa baca. Jadi apakah mengerti dari teknik ini? Ngerti nggak sih? Tolonglah. Ini saya open posisi terakhir. Posisi terakhir 120.000 open posisi buy 2 kali. Ini mau profit mau enggak? Semoga profit. Kalau enggak profit pun kita masih untung sekitar 300.000 kita untung. Kalau enggak profit berarti kita masih untung. Saya tidak pernah mengajarkan profit, tapi saya mengajarkan untung di sana. Oke. Tadi kalau nggak salah saya mulai itu di angka 87 ataupun 88 kayak gitulah ya. Kalau turun kau jangan banting HP lagi, jangan. Ini nggak garansi Pak, karena ini aku takut juga ini. Kalau tadi iya karena marketnya bagus, tapi kalau ini ngeri Pak. Ya udah kalau kayak gitu, yuk kita withdraw dulu. Tarik. Oke, kita withdraw 5 jutaan. Yuk. Kita klik. Oke. Kita sudah masuk ke bagian trade-nya lagi, dan mungkin cukup kayak gitu aja videonya. Saya mau kasih tahu bahwasanya kemarin saya kan ada trade di Kotek. Ya kan, saya ada trade di Kotek kemarin.
itu withdrawnya. Gak habis pikir saya Pak withdrawnya. Memang di Olimtrade itu ada withdraw yang lama kayak gitu, kayak kemarin saya withdrawnya itu sampai 2 hari nggak masuk, ada kalau lagi apes doang. Tapi biasanya itu nggak lama Pak. Memang saya nggak terlalu sering withdraw di sini ya di Olimtrade ya. Maksudnya nggak sehari sekali juga, nggak 3 hari sekali juga, kadang-kadang seminggu sekali, itu pun jutaan 2 jutaan kayak gitu deh ya. Ini withdraw saya itu udah sekian lamanya. Jadi withdraw di Cortex itu Pak, withdrawnya ini saya kasih lihat ya. Ini withdrawnya tanggal 23 Februari 1.400.000. Apaan coba? Apaan? Withdrawnya itu jam 2 pagi, jam 2 siang loh. Enggak, jam 4 siang withdrawnya. Tapi nggak tahu lah ya itu kenapa bisa terjadi, nggak tahu, mungkin lagi apa saja mungkin kita lah ya. Oke, mungkin kayak itu aja videonya. Jangan lupa untuk di like dan di subscribe. Jangan lupa juga untuk di komen untuk mendapatkan giveaway 100-200 ribu bisa lah ya, karena baru gajian YouTube Pak. YouTube ini udah berpenghasilan, itu adalah penghasilannya lah ya. Itu mau saya giveaway kan, mungkin saya giveaway kan itu 100-200 ribu itu sebulan, itu kira-kira 50% dari YouTube itu pasti habis, ataupun 70% dari YouTube itu habis kalau satu video 100 ribu 200 ribu kita bagikan. Mungkin kayak gitu aja videonya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Yo.